Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kelas Eduka. Belajar lagi, belajar terus, belajar bareng Kelas Eduka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara membuat pohon faktor. Kemudian kita juga akan belajar lagi mengenai faktorisasi dan faktor prima. Bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar menyelesaikannya. Namun sebelum kita belajar mengenai pohon faktor itu, kemudian faktorisasi dan faktor prima, alangkah baiknya kita hafalkan dulu bilangan prima. Bilangan prima berikut ini. Tahukah kalian bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor? Ingat, memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 3. 3 adalah bilangan prima. 3 adalah bilangan prima. Dia hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 3. Cuma itu saja. Selain itu tidak bisa. Demikian juga 5. 5 itu tidak bisa dibagi selain 1 dan 5. Nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 4, apalagi nggak bisa dibagi yang lainnya. Hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 5. Nah, itu namanya bilangan prima. Contohnya adalah tadi, 3 adalah bilangan prima karena 3 mempunyai faktor, yaitu 1 dan 3. 6 bukan bilangan prima karena mempunyai 2 faktor. Mempunyai 4 faktor, maaf, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Tapi ingat, 1 itu bukan bilangan prima. Bilangan prima dimulai dari angka 2. 1 bukan bilangan prima ya, karena cuma 1. Karena 1 ya itu sendiri 1 itu. Jadi tidak termasuk bilangan prima. Coba kita hafalkan bilangan prima dari 2, 3, 5, 7, 11, 113, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 42, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Nah, ini sampai 100. 100 itu sampai 97. Nah, ini 1 sampai 100. Kalau ada pertanyaan, sebutkan bilangan prima dari angka 1 sampai 100-nya ini. Dari 2 ini sampai 97. Nah, selain itu ya dikit 3 digit ini. Lebih dari 100 sampai 151. Nah, itu. Kita lanjutkan lagi cara membuat faktor prima. Cara membuat faktorisasi, mohon maaf. Cara membuat faktorisasi itu ada banyak macamnya. Yang paling gampang adalah dengan membuat pohon faktor. Nah, contohnya saya mempunyai angka 8. Contohnya angka 8. Saya buat pohon faktor. Dibagi 2 sama dengan berapa? 4. Saya bagi 2 lagi sama dengan 2. Nah, ini adalah contoh pohon faktor. Bagaimana caranya kita membuat pohon faktor? Nah, ini adalah bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan prima di sini. Makanya kita perlu hafal apa itu bilangan prima. Ini tadi ya. Bilangan prima ini harus kita hafal. Kelihatannya sepele tetapi penting. Jadi coba kalian minimal kita hafalkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Artinya dari 2 ini sampai 97. Nah, itu hafalkan minimal itu. Contoh lagi misalnya berapa? 12. Faktorisasinya bagaimana? Bagi 2 dapat 6. Bagi 2 lagi dapat 3. Kalau ini berapa tadi faktorisasinya? 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kalau ini 2 kali 2 kali 3 atau kita ringkasnya adalah
2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini juga seperti itu. Atau yang agak susah gimana? Yang agak gede bilangannya. Katakanlah 32. 32. Kalau disederhanakan atau dijadikan pon faktor, gimana? Bagi 2 bisa nggak? Bisa. Jadinya berapa? 6? 16. Dikurangi lagi bisa nggak? Dijadikan pon lagi, pon faktor lagi, bisa. Bagi 2 dapat berapa? 8. Nah, ini sama seperti tadi. 2, 4. Ini 2, 2. Contoh lagi. 30 atau 82 misalnya. 2, ini 42. 2 lagi. 21. Nah, ini bisa dibagi 2 enggak? 21 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, harus dibagi 3. Bilangan prima berarti itu 7. Nah, ini 7. Ini sudah bilangan prima, ini bilangan prima, bilangan prima, bilangan prima. Berarti 7 kan udah nggak bisa bagi lagi. Ini 7 sudah bilangan prima, nggak bisa dibagi lagi kecuali dengan 7 atau 1. Jadi sudah mentok di sini, sudah pol ya. Berarti ini berapa? 2 akar 2 kali 3 kali 7. Ini faktorisasinya. Gampang kan? Ya. Nah, sekarang soal. Beri tanda silang X pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Kita harus tahu bilangan prima. Setidaknya 1 sampai 100. 35 termasuk bilangan prima enggak? Tidak. Yang merupakan bilangan prima. Berarti ini tidak. Ini 35 bukan bilangan prima ya. Jadi beri tanda X pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Ini tidak bilangan prima, jadi tidak saya kasih X. 1 bilangan prima enggak? Enggak juga. Enggak juga ya. 63 termasuk bilangan prima enggak? 63 ini. Tidak juga ternyata. Yang bilangan prima itu 61 sama 67 kalau di antara 63 ya. Kalau 3 bilangan prima enggak? Iya, 3 bilangan prima. 27 bilangan prima enggak? 27 tidak, karena bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3 dapat 9. 71 bilangan prima enggak? Iya, 71 bilangan prima. Karena enggak bisa dibagi lagi kecuali dengan 71 dan 1. 19 bilangan prima enggak? 19. Iya, 19 bilangan prima. Karena hanya bisa dibagi jadi 2 faktor, 1 sama 19. Kemudian 69 bisa dibagi enggak? 69 bukan bilangan prima, jadi enggak usah disilang. 29 bilangan prima enggak? Iya, 29 bilangan prima. 15 bilangan prima enggak? Enggak. Ini enggak usah bilangan prima karena 15 ya bisa dibagi jadi 3 dan 5 dan 1 15 bisa. Kalau 25 bilangan prima enggak? Enggak juga. 25 bisa dibagi 5. 16 bilangan prima enggak? Enggak juga. Jadi yang bilangan prima adalah 3, 71, 19 dan 29. Paham ya? Jadi intinya adalah adik-adik semua harus hafal bilangan prima. Gitu. Silakan dihafalkan. Kalau misalnya adik-adik belum hafal, boleh ditonton video ini ditonton sampai habis dan adik-adik bisa putar kembali pada bagian atau pada menit yang ada bilangan prima itu. Nah, silakan itu dihafalkan baik-baik. Kalau perlu di screenshot, dihafalkan ya, gitu. Yang kedua, soal kedua, ada 5 soal. Tentukan semua bilangan prima yang terletak di antara 2 bilangan berikut. Ada 8 sampai 25. Berapa kira-kira 8 sampai 25? Di atas yang 8 berapa? 11, 13, 17, 19 dan 23.
3. Nah, ini bilangan prima di antara 8 dan 25. Kalau ini 32 dan 55 berapa? 37, 41, 43, 47 dan 53. Karena di bawah 55 ya, 53 ini. Mentak-mentaknya di situ. Sekarang nomor 3. Bilangan prima di antara 60 dan 80. Di antara 60 dan 80 berapa? 61. Kemudian 67, 71, 73 dan 79. Nah, gampang kan? Kalau kita sudah hafal itu gampang. Yang keempat, bilangan prima antara 20 dan 120. Wah, banyak sekali nih. Berapa nih? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, apa lagi? 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 97. Oh, kok 101, Deng? Ya 101, 103, 107, apa lagi? 109, 107 ya. 109, terus lagi 113. Iya, udah sampai ini doang. Panjang ya, memang kita harus hafal. Oke, antara 90 dan 150. Antara 90 dan 150. 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139 lagi di sini ya. 139, 149. Ya udah sampai ini. 139, 149. Karena setelah 150 ada 151. Bilangan prima di atas 50 150 adalah 151. Ini sudah melebihi ya, gampang ya. Tinggal kita hafalkan saja. Yang ketiga, tentukan faktor prima dari bilangan-bilangan berikut ini. Bagaimana cara kita menentukan faktor prima dari bilangan-bilangan berikut ini? Buatlah pun faktor 20. Pun faktornya berapa? Bagi 2, 10. Bagi 2 lagi, dapat 5. 5 ini sudah selesai belum? Sudah, karena 5 adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima dari ini adalah 2 dan 5. Ya, faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Selanjutnya yang B 42. Ya, 42 bagi 2 21. 21 ini bagi 3 dapat 7. Sudah selesai enggak? Sudah. 7 dari bilangan prima. Berarti faktor prima dari bilangan berikut dari 42 adalah 2, 3 dan 7. Nah, apalagi ini nggak usah kita kerjakan semuanya, gampang sekali. Tinggal kita hafalkan bilangan prima dan kita faktorisasi dengan pun faktor ini.
Ya, contoh lagi lah, 52. 52 bagi 2 berapa? Bagi 2 adalah 26. 26 bagi 2 bisa enggak? Bisa. 13 bisa dibagi lagi enggak? Enggak bisa, karena ini adalah sudah bilangan prima. Berarti 2 dan 13. Faktor prima dari 52 adalah 2 dan 13. Gampang. Jadi kalau kita mau mengerjakannya adalah dengan cara hafalkan dulu bilangan prima. Ya minimal 1 sampai 100. Atau kalau misalnya belum bisa, ya di antara awal-awal itulah, antara 1 sampai 50 lah, atau 1 sampai 20 minimal banget. Nah, hafal bilangan prima itu. Yang keempat, buatlah pun faktor dan bentuk faktorisasi dari bilangan-bilangan berikut ini. 15. Ya. 15 itu faktor pun faktor berbentuk faktorisasi. 15. Oke. Kita buat pun faktornya. 15 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dipaksakan ya berarti 7,5. Enggak bisa kan? Berarti bagi 3. Bagi 3 bisa enggak? Bisa. Dapat berapa? 5. 5 ini sudah bilangan prima enggak? Iya, sudah bilangan prima, sehingga tidak bisa dikecilkan lagi. Berarti faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Sudah. Yang B misalnya 86. Bagi 2 bisa enggak? Bisa. 43. 43 termasuk bilangan prima enggak? Iya. 43 ini bilangan prima. Jadi sudah enggak bisa diapa-apain lagi, enggak bisa dipecah lagi. Bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Karena faktornya cuma 2, yaitu 1 dan 43. Jadi ini adalah bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 86 adalah 2 kali 43. Paham ya? Sekarang berapa ini? 48. 48. Bagi 2 bisa enggak? Bisa. Berarti 24. 24 bagi 2 bisa enggak? Bisa. Berarti 12. 12 bagi 2 bisa lagi ya? Bisa. Dapat berapa? 6. Nah, bagi 2 lagi bisa enggak? Bisa. Dapatnya 3. 3 bisa dibagi lagi enggak? Enggak bisa. Karena ini sudah bilangan prima. 3 adalah bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 48 adalah berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 2 pangkat 4 kali 3. Ini bukan 24 ya, tapi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 4-nya kegedean. Saya benerin ya. Ini adalah 2 pangkat 4 kali 3. Gini. Ini gampang sekali kalau kita mau belajar. Intinya adalah adik-adik harus paham apa itu bilangan prima dan tentunya hafal. Saya sarankan sangat saya sarankan adalah dengan menghafal bilangan prima. Karena itu sesuatu yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus tahu penjumlahan. Nah, gitu. Nah, jadi adik-adik harus hafal bilangan prima dan harus bisa penjumlahan dasar lah, tidak usah terlalu yang gede-gede, tapi penjumlahan dasar, gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.